Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dah. Salatan wassalaman daimaini wa mutalazzimaini ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala 'aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk saya berbagi ilmu, yang dimana sebuah ilmu jika kita mendapatkan maka kita harus menyampaikan. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Seorang salafus saleh pernah berkata bahwasanya jikalau lautan di seluruh dunia dijadikan sebagai tinta, dedaunan-dedaunan dijadikan sebagai kertas, lalu pepohonan-pepohonan dijadikan sebagai pena, maka itu semua tidak akan pernah cukup untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad suatu ketika diperjalankan oleh Allah dari dalam suatu malam. Malam itu adalah malam di mana tahun tersebut tahun kesedihan beliau. Pada malam tersebut Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari kata subhanalladzi asra mengacu kepada perjalanan beliau bi'abdihi, hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailam minal masjidil haram, pada malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa alladzi yang barakna haulahu, telah kami berkahi sekelilingnya. Ya. Yang kedua, Mi'raj mengacu kepada ketika beliau sudah sampai di Masjidil Aqsa, lalu beliau diangkat, diberangkatkan
untuk naik ke arsy, untuk bertemu dengan Allah, karena beliau akan diberikan amanat untuk disampaikan kepada umatnya. Pada perjalanan tersebut, dari langit pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya hingga langit ketujuh, beliau dipertemukan dengan para nabi, yang dimana nabi-nabi tersebut ketika beliau datang, mereka memberikan pesan untuk beliau sampaikan. Lalu di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Adam, yang dimana Nabi Adam mengatakan bahwasanya beliau adalah manusia yang dimana jika Nabi Muhammad itu tidak diciptakan, maka seluruh dunia pun tidak akan pernah diciptakan. Maksudnya adalah Allah menciptakan dunia ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Ketika berada di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sebuah amanat, yang dimana amanat tersebut disampaikan untuk disampaikan kepada umatnya. Awal mula Allah memberinya 50 rakaat sholat dalam satu hari. Kemudian beliau turun. Setelah turun, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang telah Allah sampaikan kepadamu?" Nabi Muhammad berkata, "Aku diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umatku 50 rakaat dalam satu hari." Lalu Nabi Musa berkata, "Mintalah keringanan kepada Allah." Lalu Nabi Muhammad pun kembali lagi naik ke atas, meminta untuk dikurangi rakaat sholat dalam satu hari menjadi 25 rakaat. Setelah itu beliau turun. Setelah turun, beliau ketemu Nabi Musa lagi. "Wahai Muhammad, berapa yang telah engkau minta kepada Rabbmu?" Nabi Muhammad berkata, 25 rakaat dalam satu hari. "Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup untuk melakukan sholat sehari 25 rakaat, maka mintalah keringanan kepada Allah." Lalu Nabi Muhammad naik lagi, lalu dikurangi hingga 15. Setelah itu turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan hal yang sama seperti tadi. Setelah itu Nabi Muhammad naik. Setelah naik, beliau meminta keringanan hingga akhirnya menjadi 5 rakaat. Setelah turun, beliau bertemu dengan Nabi Musa lagi. "Wahai Muhammad, berapa rakaat sholat dalam satu hari?" 5. "Wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Rabbmu, karena 5 rakaat itu umatmu tidak akan sanggup." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Wahai Nabi Musa, jika aku terus meminta kepada Rabbku, apakah aku tidak merasa malu karena dari yang 50 rakaat menjadi 5 rakaat?" Setelah itu beliau turun mendengar ucapan tadi Nabi Musa. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya memang benar umat Nabi Muhammad
tidak sanggup untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam satu hari. Telah terbukti pada saat ini, yang dimana para remaja, laki-laki maupun perempuan, mereka banyak yang meninggalkan sholat. Padahal sholat itu telah diwajibkan langsung oleh Allah. Dalam Qur'annya, Inna sholata kanat 'alal mu'minina mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.